ihsanin yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati orang tua kami yang saya banggakan, semoga Allah memperpanjang usia beliau-beliau dan memberikan berkah di dalamnya untuk perjuangan agama ini. Dan rekan-rekan seperjuangan dari Hidayatullah, mulai dari struktur DPW dan seterusnya sampai PD Palembang dan Banyuasin. Semoga Allah tetap menjaga keistiqomahannya dalam memperjuangkan agama ini. Sebelumnya saya minta maaf karena suaranya ngebas ini. Saya bilang sama Pak Sahir, saya puber kedua. Karena saya puber pertama begini juga suara saya. Usia 15-16 tahun, puber pertama. Saya kaget juga, loh kok suara saya jadi begini. Tinggal 10 hari. Oh, ditinggal 10 hari. Ditinggal istri 10 hari, langsung puber kedua. Dan usianya itu katanya mau berdua itu 50-an tahun. Saya juga sekitar itu juga. Ya ala kulli hal, tadinya saya sempat menyampaikan Ustaz Sahir, bagaimanakah suara saya begini? Datang aja. Ya, karena kita ini kader, masa suara jadi persoalan. Suara kaleng saja itu menarik itu, Pak. Kalau di barat suara kaleng itu tandanya orang nikah. Diseret sama mobil yang isi pengantin, belakangnya kaleng diikat-ikat itu. Bunyi koleng-koleng itu nikah itu. Tapi jangan ditiru bujang-bujang ya. Kalau mau nikah nanti naik motor nyeret kaleng diikat-ikat di belakangnya, ketahuan santri nanti. Baik, mudah-mudahan waktu yang diberikan ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Hadirin yang berbahagia, kita awali dengan dua ayat yang sebenarnya urgensinya sama. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah 218 dan yang kedua di surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Ayat yang kedua, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ini lompat wa anfusihimnya ini ya. Ulaika a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul muflihun. Wah, ini bahaya ini, Pak. Ini apa namanya? Penyalahgunaan ayat ini. Saya sudah baik, kita kok kembali lagi begini. Ya, maaf ya, ini kesalahan komputernya. Jangan nanti dia bilang wah ini aliran sesat lagi gitu ini. Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jamaah yang berbahagia, ada 3 poin di sini yang insya Allah akan kita tadaburi dalam ayat ini. Yang pertama adalah iman
yang kedua adalah hijrah, yang ketiga adalah jihad. 3 hal yang tidak boleh tidak seorang muslim itu harus melekat pada dirinya. Ya. Harus. Kalau salah satunya tidak ada, itu dipertanyakan jati dirinya sebagai seorang muslim. Ya. Nah, apakah itu masih ada dalam diri kita hari ini dan akan menghadapi tantangan ke depan yang luar biasa? Hari ini saja tantangannya luar biasa, apalagi ke depan. Saya selalu sampaikan ke santri, antum sekarang tidur-tidur enak saja, di mana saja tidur, di masjid tidur, di kelas tidur, di asrama lebih lagi tidur. Nah, tengok 10 tahun antum ke depan, 25 usia tahun, 26 usia antum akan melihat dunia ini berubah tidak kayak sekarang. Sebagaimana saya ketika 10 tahun yang lalu, macam-macam sekarang itu. 10 tahun ke depan luar biasa. Nah, 3 hal ini menyongsong seperti itu harus ada dalam diri kita. Inilah yang harus kita perkuat. Baik, sekarang kita mulai dengan iman. Kita paham iman. Kayaknya sudah di luar kepala iman itu. Ya. Kalau saya tanya iman, DPD Palembang apa iman? Ustaz Asdar. Iman itu apa? Betul. Pokoknya yang dijawab itu pasti betul kalau iman. Ya. Tapi jawabannya sempurna atau tidak? Ya. Karena yang dijawab itu pasti benar, insya Allah. Ya. Kalau menurut Asdar, iman itu tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati, keyakinan di dalam hati. Itu adalah satu instrumen dalam iman. Ya. Makanya saya bilang benar, tapi tidak lengkap. Yang lengkap itu bagaimana? Al-iman tasdiqu bil qalb. Nah, ini yang kedua Ustaz. Ya. Wa iqraru bil lisan wa amalun bil jawarih. La yakunu minan illa an tajma'u fihi hadhil khisali as-salas. Iman itu tidak cukup hanya tasdiqul fil qalb, pembenaran, keyakinan dalam hati, tidak cukup. Harus ada 2 yang lainnya yang harus mengikutinya, yaitu ikrar dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota kita, seluruh anggota tubuh kita. Baru itu dikatakan iman. Maka seseorang tidak dikatakan seorang mukmin, orang yang beriman, kecuali terkumpul 3 hal ini. Artinya kalau satu saja tidak, bukan orang mukmin. Apalagi 2, apalagi 3-tiganya. Adakah orang yang satu saja itu tidak dipunyai? Ada. Salah satunya saja yang dipunyai, yang tidak ada. Nah. Dan iman itu yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dia akan bertambah dengan ketaatan dan dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Makanya ada juga salah satu hadis itu, tidak mungkin orang itu berbuat jahat, di situ akan ada 2, ada keimanan dan ketakwaan. Tidak ada. Ada keimanan dan bukan fujur, tidak ada. Meskipun di ayat lain Allah berfirman mengilhamkan kepada jiwa itu fujuroha wa taqwaha. Ya. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Jadi sebenarnya mengidentifikasi orang beriman itu voltasenya naik, ya, atau stagnan, atau bahkan turun, itu lihat saja takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam beribadah dan melakukan amal-amal baik. Lihat saja, ya.
Kalau dia takarrubnya itu, spiritnya itu naik, oh rajin ke masjid, nah, saking rajinnya itu belum waktunya komat di komat. Saya komplain Pak Sair tadi. Sampai masbuk 2 rakaat saya Pak. Setelah tahu dari Pak Imam yang banyak masbuk tadi. Asar ya kalau saya. Asar atau duhur? Asar ya. Banyak masbuk. Wah, saya curiga ini timernya ini yang dipencet ini. Nah, langsung selesai sholat, langsung komat. Wah, sholat 2 rakaat. Nah, santri itu kan sholat sunat ekspres Pak. Nggak tahu pakai apa sih, cepat atau pakai JNT atau JNE. Cepat langsung komat. Tapi kalau pakai timer kan ada 10 menit, 7 menit gitu ya. Karena indikatornya banyak yang masbuk. Kalau yang pakai timer biasanya yang masbuk itu 2, 3, paling banyak 5. Ini 1 sab masbuk ini. Wah, ini kecepatan komatnya. Ya. Kalau seperti itu, ibadahnya, sholatnya, wiridnya, zikirnya, berbuat baik kepada orang, itu kelihatan, itu indikator imannya. Tapi kalau sudah ngarut-ngarut itu kata orang Banjar, ngarut-ngarut itu nggak karu-karuan ibadahnya, sudah. Ya. Jadi iman itu bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang. Al-iman yazid wa yanqus. Dia itu bisa bertambah, dia itu bisa berkurang. Oke. Nah, ini tadi yang saya katakan. Ada 2 contoh yang tidak terkumpul 3 hal yang menjadi indikator keimanan. Apa saja tadi indikatornya keimanan, Pak? Jangan-jangan lupa barusan disampaikan. Pak Samsudin apa? Ya, karena guru-guru semua ini, saya jadi guru juga iya. Nanya santri juga. Tapi tidak diujiankan ini Pak, santai aja. 3 hal. Jangan orang tua lah, anak-anak muda aja. Mar, apa Mar? Yang pertama apa? Lambat sekali. Pembenaran dengan hati. Kemudian dengan lisan, kemudian dilakukan dengan amal. 3 itu harus ada. Nah, apa contohnya yang salah satunya tidak ada? Pasti mudah-mudahan naudzubillah min dzalik kita tidak menjadi orang seperti ini. Orang munafik. Apanya yang kurang orang munafik itu? Orang munafik secara lisan dan perbuatan keimanannya nampak. Ngomongnya itu iman. Perbuatannya sholat juga. Sholat juga dia, tapi hatinya dia tidak tasdiqun fil qalb. Hatinya tidak ada iman. Di surat Al-Baqarah itu kita hafal ayatnya itu Pak. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang ekornya itu Pak dia itu. Dan apabila mereka ketemu orang-orang beriman, qalu amanna, aku beriman sebagaimana kalian, lisannya itu, sholat juga. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim, coba ya, konco-konconya itu disebut dalam ayat ini syaitan. Syayatinihim, setan-setan mereka, gengnya, konconya, kelompoknya kembali kepada orang-orang munafik itu. Apa yang dia katakan? Innaman nahnu mustazi'un. Aku ini hanya berolok-olok saja. Hatinya itu, Masya Allah. Inilah yang paling berbahaya Pak, daripada orang kafir. Berbahaya sekali. Dia menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Kalau teman dalam selimut itu enak Pak. Yang bujang-bujang belum merasakan. Sabar. Sabar, suruh bujang terus. Kalian dalam selimut jadi teman, menyenangkan. Malam itu tidak terasa sudah subuh lagi, sampai tidak sholat lain. Tapi kalau dia musuh dalam selimut, inilah orang-orang munafik Pak. Saking jengkelnya Umar itu minta izin sama Nabi, biar ku gorok saja orang-orang seperti ini. Tapi Nabi bilang, jangan. Apa kata dunia kalau kamu bunuh mereka? Muhammad membunuh temannya sendiri. Masalahnya dia itu sholat juga.
Masalah mereka itu juga bilang orang beriman. Akhirnya apa? Dibiari, dan jadinya apa? Itu yang bikin fitnah dalam dunia Islam, orang munafik gitu. Karena apa? Satu instrumen dalam keimanan yang tidak ada. Hatinya itu tidak membenarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya main-main saja untuk mendapatkan recehan, untuk mendapatkan fulus, mendapatkan dunia, mendapatkan jabatan. Dia rela pertelungkan itu. Kalau menjelang pemilihan saja pakai songko, pakai sorban, pakai apa lagi? Atribut Islam. Semua dipakai, sampai tasbihnya itu dipakai, tongkatnya juga dipakai. Tapi hatinya sebenarnya tidak untuk itu. Tadi di mobil itu ada obrolan-obrolan tentang apa? Bayon itu pesulap merah itu. Iya itu. Kenapa? Dukun-dukun itu atributnya Islami sekali. Sorban, wah macam-macam, luar biasa. Tapi hatinya belum tentu. Ini berbahaya, Pak. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari sifat kemunafikan. Lisannya itu mengikrarkan keimanan, perbuatannya keimanan juga, tapi hatinya tidak ada, mengolok-olok saja. Nah, orang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, nak tanggung-tanggung loh, Pak. Konsekuensinya orang seperti ini. Dalam surat An-Nisa ayat 145. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar wa antajid lahum nasiro. Bayangkan di keraknya neraka tempat mereka itu, Pak. Allah tempatkan orang munafik itu di dasarnya neraka, paling dasar, Pak. Wah, luar biasa. Jangan coba-coba, Pak. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Menukar ayat-ayat Allah itu dengan harga yang rendah. Dulu itu saya kalau kecil itu, kalau kampanye itu, kullu man 'alaiha fan. Tidak ada yang yang kekal kecuali partai PAN. Dipelesetkan begitu ayat, Pak. Saya bilang, saya kecil kan enggak tahu, tapi sekarang kan tahu. Allah, sampai segitunya. Kalau yang beringin itu apa, baiat yang di bawah pohon itu, aku beberapa itu, itu diungkit ayatnya itu. Barang siapa orang-orang yang berjanji setia di bawah pohon, wah, yalah orang-orang yang beruntung. Luar biasa. Jadi siapa yang memilih pohon ini, berbaiat dengan pohon beringin ini, dia itu orang yang selamat. Kepinginnya itu untuk menjadi, memang waktu itu beringin, Pak, yang jadi presiden, Pak. Berapa periode itu kan, Soeharto itu sampai pesantren itu di Gunung Tembak waktu itu setiap pemilu 100% beringin. Karena 3 saja, beringin, kepala banteng sama Ka'bah, ya. Itu beringin terus, Pak. Wah, itu strategi. Karena dengan begitu langsung diaspal kampus, Pak. Ada dibangunkan ini, disumbang ini. Kalau tidak begitu, mati kita. Ini strategi dakwah saja. Itu bahasanya lain. Ya. Jadi orang munafik itu tempatnya tidak ada lagi itu tawar menawar, Pak. Di keraknya neraka. Jangan harap bisa mentas ke surga, tidak ada. Situ aja. Mabni ala sukun dia di situ. Tetap dia di situ. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kita itu kadang-kadang seperti itu karena tergiur dengan apalah kehidupan dan cobaan yang ada di dunia ini. Oke. Ini yang pertama, orang munafik itu dia tidak ada satu indikator keimanan, yaitu hatinya tidak membenarkan keimanannya. Yang kedua siapa? Iblis, Pak. Iblis itu hati dan lisannya. Hatinya, keyakinan dalam hatinya itu iman, lisannya iman,
Tapi perbuatannya itu mengingkari. Dia ingkar. Salah itu kalau dikatakan iblis itu paling bertauhid. Kan ada yang mengatakan iblis itu makhluk yang paling bertauhid, yakin sekali. Salah. Itu artinya memisah-misah keimanan itu. Parsial pikirannya. Tadi kan 3 tadi. Tidak indikator itu harus ada, baru keimanannya sempurna. Nah. Iblis itu kepada Allah yakin. Lisannya juga membenarkan. Tapi ketika dia disuruh untuk hormat kepada Adam, nah, no way. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian, hormatlah kalian kepada Adam, maka malaikat itu menghormat, bersujud kepada Adam, illa iblis, karena dia istakbara wa kana minal kafirin, enggan dan takabur. Kenapa dia enggan dan takabur? Ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Wow, itu berbahaya, Pak. Aku lebih mulia, aku diciptakan dari api. Adam apa? Dari tanah, sudah jelek diinjak-injak, bau lagi. Bercampur sampah macam-macam lagi, bangkai di situ. Masa aku disuruh sujud kepada dia? Tidak maulah, gengsi dong. Ini bahaya. Sifat-sifat ketakaburan, merasa dirinya lebih, merasa dirinya itu mampu bisa daripada orang lain, merendahkan orang lain. Al-kibru, definisi daripada sombong itu apa? Batrul haq wa ghamtum nas. Ya? Tidak mau menerima kebenaran, wa ghamtum nas, merendahkan manusia. Oh, kadang-kadang kita ini, Pak, tidak terasa itu. Bersikap takabur seperti itu. Dan ini berbahaya sekali. Dia tidak iman secara perbuatan, maka gugurlah keimanannya dia itu. Tidak mau taat dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira sederhana. Kalau kita ini ada sunnah-sunnah, ada ayat-ayat yang memerintahkan perintah-perintah Allah, itu kemudian kita sepelekan, tidak mau melaksanakan. Hati-hati. Hatta perintah itu adalah perintah sunnah. Ya, hatta perintahnya itu perintah sunnah. Kalau kita sudah menyederhanakan hal-hal yang sunnah, nanti itu sedikit demi sedikit itu hal-hal yang wajib itu kita sepelekan, kita anggap remeh. Alah, tidak apa-apa, biasa aja. Makanya di lembaga kita di Hidayatullah itu kita selalu dikontrol, diingatkan. Makanya ini fungsinya halaqah itu, untuk selalu mengingatkan. Sebenarnya halaqah kita ini kurang sempurna, Pak. Kemarin itu Zoom terakhir DMB dengan DMP pusat, itu yang di stressing itu sudah mulai ini merobi itu menanya GNH itu, gerakan nawafil Hidayatullah itu harus itu dimulai. Bagaimana salat lainnya? Bangun malam enggak tadi malam? Bagaimana baca Qur'annya? One day one juz? Apakah sudah 1 juz hari ini? Bagaimana infaknya? Keluar enggak tiap hari infak? Bagaimana wiridnya? Wirid pagi, wirid sore, wirid malam? Dikerjakan enggak? Bagaimana sholat-sholat rawatib? Dikerjakan enggak? Dakwah fardiyahnya bagaimana? Siapa orang yang ditemui hari ini? Ya, kan begitu. Ya. Saking kepinginnya kita ini tidak terjerumus dalam sikap-sikap
iblis. Secara perbuatan itu tidak mencerminkan keimanan atau melanggar keimanan kita. Jadi dua contoh yang salah satu indikator keimanannya itu tidak ada, yaitu orang munafik dan iblis. Ini sama-sama di nerakanya. Ya. Baik. Ini yang pertama, keimanan. Jadi clear ya tentang iman ini. Ya. Tidak cukup hanya membenarkan dalam hati. Tidak. Kita harus ikrarkan. Ya. Makanya zikir itu paling tidak kita dengarkan sendiri. Baca Quran masa dalam hati. Santri dia bilang, kenapa kamu tidak tadarus? Dalam hati Ustaz. Hebat nih yang kamu. Lebih hebat daripada Rasul kamu ini. Rasul aja talaki kepada malaikat Jibril, mencetorkan itu bacaannya, benar atau tidak? Ente ini siapa? Jangan-jangan bukan keturunan Nabi. Oh, keturunan Nabi, Nabi Adam semua kan keturunannya. Ditanya sudah baca Quran enggak? Sudah, dalam hati. Ada kayak sunnahnya baca Quran dalam hati ini. Carikan. Baca Quran itu, haknya Quran itu dibaca dengan lisan, dilihat dengan mata, didengar dengan telinga. Itu haknya Quran. Kalau hati, haknya mana yang di cover? Dari 3 haknya Quran itu minimal. Mulutnya tidak membaca, mungkin matanya saja ya. Matanya, telinganya tidak dengar. Tidak mungkin. Jadi 3-tiganya itu adalah haknya Quran. Harus dibaca, harus dizohirkan, harus kita dengar, dan harus kita lihat itu huruf-hurufnya. Kecuali yang sudah hafal ya. Ini tidak hafal, kayak penghafal 30 juz saja. Yang dihafal cuma juz mangga, juz apukat saja kok gayanya. Ya. Nah inilah yang harus dipahami. Nah, jadi iman tadi seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke hijrah. Ya. Hijrah ini ada makna umum dan makna khusus. Ya, ini masih bulan Muharram. Kemarin lusa ya, saya sama anak saya sholat subuh itu melihat bulan itu penuh. Saya bilang anak saya, ini pertengahan bulan. Dulu abah di kampung, kalau bulan seperti ini, mainan malam itu Pak. Mainan kelereng, mainan gobak sodor, mainan benteng, mainan engkli. Kalau orang Jawa ya, nggak tahu istilah di sini apa. Sekarang mana ada anak-anak kenal seperti itu. Kita itu main Pak, malam, karena memanfaatkan terangnya bulan. Ya. Sekarang kita masih pertengahan, mungkin sekarang 16 atau 17. Ya. Secara umum hijrah itu dimaknai dalam Kitabul Iman yang diriwayatkan oleh Bukhari adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Itu secara umum ya. Meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Itulah definisi hijrah secara umum. Ya. Hadisnya adalah al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadisnya diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ya. Apa saja yang dilarang oleh Allah itu kita tinggalkan. Secara umum itu hijrah seperti itu. Ya. Berarti orang yang masih melakukan yang dilarang oleh Allah berarti belum hijrah secara umum. Nah, mari kita introspeksi kepala diri kita masing-masing. Nah, sudah belum kita ini menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu? Apakah kita lebih demen melaksanakan larangan-larangan Allah? Lebih demen itu ngerumpi-ngerumpi. Surat Al-Hujurat itu sudah membahas tentang bagaimana etika. Jangan membicarakan orang di belakang.
Jangan bergibah, jangan yang lain. Di situ juga ada perumpamaannya orang bergibah. Sebagaimana memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, sudah sebegitu itu ayatnya. Apakah kita masih senang begitu? Karena media kita, Pak, itulah yang ramai hari ini. Tengok itu di TV, tengok itu di medsos, itu yang ramai. Acara yang ramai di TV itu adalah yang berkaitan dengan mengungkap bukan kebaikan, kejelek-kejelekannya orang. Itu yang ratingnya itu tinggi, Pak. Banyak penontonnya. Hah? Saya tidak tahu apa acaranya apa itu. Hampir di stasiun televisi itu ada itu. Dengan segala macam judulnya macam-macam. Dan kita asik gitu ya. Apalagi ada yang namanya roasting gitu kan. Ya. Merosting itu banyak hal-hal kejelekan orang itu yang diungkit. Makanya ada orang yang tidak mau di roasting. Karena itu mengungkap aib. Tapi itu ya Allah banyak sekali. Dan kadang kita juga melihat, Pak, alah hiburan lah sebentar-sebentar, menghilangkan stres. Hari gini galau dihilangkan seperti itu. Hari gini itu kalau galau baca Quran. Nah, bacalah Quran itu obat galau. Ya. Harus ditinggalkan. Dan kita berupaya untuk itu. Jangankan yang seperti itu, hal perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Apa hadisnya dalam Arba'in Nawawi itu? Hah? Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat itu. Setagus. Siapa guru hadis ini? Ayo Bang Dinul, guru hadis ini. Ada yang ngapal enggak? Karena saya lupa. dengar sedikit saya sudah, Pak. Min husnil mar'i tarkuhu mala. Bukti kebaikan seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat itu suruh ninggali. Apalagi yang mengandung unsur dosa. Oh ya jelas-jelas itu. Jangan didekati yang seperti itu. Yang tidak bermanfaat saja itu harus ditinggalkan. Karena itu indikator kebaikan iman seseorang. Ya. Nah, jadi hijrah itu seperti itu. Yang kedua, secara khusus, ya, hijrah itu meninggalkan tempat karena Allah dan Rasulnya untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, jadi dia secara fisik itu bergerak. Kalau tadi ya, secara spiritual meninggalkan larangan-larangan Allah. Secara umum seperti itu hijrah. Tapi yang secara khusus ini fisik. Fisiknya yang pindah. Tetapi punya tujuan. Fisiknya pindah itu dia punya tujuan. Tujuannya adalah untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Makanya di hadis pertama Nawawi Arba'in insya Allah hafal semuanya. Ustadz semua ini sudah hafal semua ini. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha ma hajaru ilaihi. Ya. Sesuatu itu dinilai dengan niatnya. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Dan barang siapa hijrahnya itu karena dunia dan wanita yang mau dinikahi, hati-hati ya, maka hijrahnya itu sesuai dengan diniatkan. Dapat ya Pak. Kalau masuk pesantren mau dapat jodoh, insya Allah dapat Mas. Tenang aja. Asal sabar ya. Tidak sederhana mencarikan jodoh. Nah,
Orang itu cari jodoh itu, wow. Ini ada orang Sungai Pinang yang jualan apa namanya itu frekencik itu, santri kita dulu dia. Berapa itu anunya itu? 50-an lebih ya. Untuk melamar anak gadis Sungai Pinang, Pak. 50-an juta. Apalagi orang Palembang, berapa tuh? Ada modal enggak? Ada modal kira-kira? Ada modal madul yang ada. Oh, luar biasa itu. Masya Allah, 50 juta minimal itu. Kalau di pesantren yang mungkin modal 3 juta lah. 3 juta untuk ya diri kita juga. Ya untuk maharnya, untuk beli pakaiannya, itu pestanya gratis ya dari pesantren, dan dijamin, digaransi yang didapat itu orisinil. Orisinil, Pak, luar dalamnya orisinil, jangan diragukan lagi, Pak. Saya sudah membuktikan. Nah, kalau ada buktikan kenapa ragu-ragu? Jadi jangan khawatir yang bujang itu. Jadi hijrahnya harus dibaiki, pindahnya itu harus dibaiki. Jangan pindahnya itu ke kampus kita, ke pondok itu hanya mengenal ceweknya saja. Ini hadis ini ya karena ada peristiwa seperti itu. Ada sahabat yang ngejar impian hatinya itu, yang hijrah ke Madinah. Dia pergi ke sana, dia kejar, maka hadis ini keluar. Orang siapa yang hijrahnya itu karena dunia dan urusan wanita, maka dia, dan memang nikah di sana, di Madinah dia. Ya. Pindahnya itu bukan karena dunia dan wanita. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Ada pertanyaan, bagaimana kalau pindahnya itu karena urusan pekerjaan, mutasi di tempat sana. Persoalannya bukan di situ. Persoalannya di sini. Dia meninggalkan tempat itu untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasul, atau hanya semata-mata mengejar fulus? Ma fi fulus mampus, fi fulus mulus. Apakah seperti itu? Kalau tidak ada uang itu mampus, kalau ada uang mulus semua. Kalau seperti itu, itu yang tidak boleh. Berarti apapun pekerjaan kita, kalau dimutasi, dipindahkan ke sana kemari, selama dalam mengerjakan pekerjaan itu, orientasi dasar kita adalah untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, ada problem. Ya, tidak ada problem. Ya kalau kita sih di itulah insya Allah. Kalau dimutasi itu dari satu kampus ke kampus yang lain, atau membuka kampus yang baru. Tadi asar itu saya sama Pak Sahir manggil santri, yang paling di antara teman-temannya agak kurang rajin sholat subuh. Masa setiap halaqah subuh itu sakit? Halaqah saya lagi. Mana ini siang? Sakit Ustaz. 2 hari, mana lagi? Sakit. Adakah sakit subuh ini? Setiap subuh sakit. Akhirnya saya tadi, ngapo kamu itu? Susah sekali bangun kalau subuh, Ustaz. Padahal di pesantren kelas 3 ya, Pak. Wah, masih begitu tuh, berat sekali sholat jamaah subuh itu. Temannya sudah obra-abri itu, tidak bergeming dia. Jadi saya bilang, antum sholat di mana? Di asrama. Siapa imam? Siapa qomat? Siapa adzan? Siapa makmum? Saya semua, Ustaz. Boronglah pahala itu. Sendiri yang sholat. Saya bilang, kalau gitu kamu nanti pengabdian tugas ke sejauh-jauhnya, di ujung Sumatera Selatan, di Empat Lawang. Cari di gunung sana tempat, supaya kita kalau pertemuan di daerah gunung, halaqah gabungan di sana, tempat gunung Empat Lawang sana. Gitu Ustaz? Iya, ada Ustaz, tanah ibu saya di sana. Betulkah? Iya, ada tanah ibu saya. Oh ya, cocok sudah.
Kamu garap ibumu itu supaya kasihkan ke kita tanahnya. Tidak apa-apa kalau di gunung Ustaz. Tidak apa-apa, jangankan di gunung, di laut pun boleh. Ya, apalagi di gunung, senang malah kita di gunung itu. Tidak kebanjiran, tidak mikir lagi macam-macam. Kalau diserang, ketahuan duluan orang mau nyerang. Lebih enak di gunung, enak dingin. Oh iya Ustaz, tidak apa-apa. Yang penting jangan jadi ketua DPD-nya Ustaz. Ya, kamu merintis saja. Nanti ketua DPD-nya cari yang lain. Wah mantap kalau begini, sholatnya tidak karuan Pak. Punya militansi seperti itu kan. Ya bagus lah, tinggal dipoles sedikit. Jadi hijrahnya itu bukan karena dunia dan wanita. Tapi kalau hijrahnya itu karena Allah, maka dunia dan wanita itu akan mengikuti otomatis Pak. Yang punya buyang tidak percaya. Saya, Ustaz Lukman, Ustaz Sri dan Ustaz sudah nikah semua di pesantren itu sudah bisa merasakan bagaimana ketika niat hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, itu dunia didapatkan, istri juga didapatkan. Saya itu nikah dikejar-kejar Pak. Bukan merengek-rengek mau minta nikah. Nikah dicari sama panitianya. Mana Pak Joko? Mana Pak Joko? Saya pura-pura sembunyi. Gayanya padahal mau betul. Ketemu. Pak Joko, umur ini sudah nyampe ini. Nah, saya sudah tahu dalam hati. Sudah mau nikah? Wah siap. Cari perempuan yang bagaimana? Yang putih, yang coklat sawo matang, yang hitam kayak orang Irian, hitam manis, hitamnya hilang, tinggal manisnya, atau manisnya hilang, tinggal hitamnya. Yang bisa bahasa Arab atau gimana? Saya bilang Ustaz, yang penting perempuan. Serius ini? Iya, yang penting perempuan, jangan laki-laki. Kasih aja, yang penting saya perempuan. Gitu, tidak ada syarat-syarat yang lain. Yang tadi tidak ada, pokoknya perempuan. Ya sudah, itu bagus Pak. Ternyata dikasih yang luar biasa Pak. Pokoknya terbukti 6 soleh-soleha. Satu mau berangkat ke Madinah. Oh itu karena apa? Karena kita ini hijrahnya benar. Karena Allah dan Rasulnya taat, menerima aturan, dijodohkan dengan ini oke. Sekiranya ya, karena saya bilang begitu kemudian panitia menjodohkan santri dari Irian atau dari Flores yang putih giginya saja kalau meringis, insya Allah saya terima. Konsekuensi dong. Masa laki-laki bilang terserah, pokoknya wanita dikasih yang hitam begitu baru saya akan terima. Tidak ada persoalan. Sama rasanya. Hitam kah coklat, merah kah lain, sama. Tidak ada persoalan. Inilah yang memudahkan panitia. Santri sekarang kan macam-macam. Belum sudah datang ke panitianya, belum dipanggil sudah datang. Ustaz, saya mau nikah. Kalau dapat si A, ente ini kayak Tuhan aja, menentukan sendiri jodohnya. Kalau datang udah Ustaz mau nikah, terserah Ustaz pilihkan yang mana. Wah itu bagus ya. Jadi maaf ya yang bujang-bujang ya. Sengaja saya panas-manasi supaya malam ini tidak bisa tidur, supaya bangun jam 3 daripada nanti tidur bangun jam 3. Bangunkan kita juga nanti. Ya. Jadi hijrahnya harus jelas tujuannya. Ya. Dan ini kadang akan memunculkan risiko-risiko yang tidak sederhana. Makanya di dalam Hidayatul ini hijrah secara khusus ini dipindah-pindah itu Pak, itu menjadi budaya. Bukan lagi dipindah ke satu daerah ke daerah lain, dimutasikan ke sana kemari, tidak. Di kampus sendiri itu dipindah-pindah. Saya itu di Gunung Tembak itu 5 kali ke 6 kali pindah rumah itu Pak. Dari rumah ini 2-3 tahun sudah dibaiki, dicecet, kasih bunga-bunga, dipelaponi. Kadang atapnya kita ganti dengan seng yang baru selesai direnovasi.
Sebulan berikutnya SK turun, dibacakan di podium. Perpindahan rumah. Wah, sudah siap-siap kita ini. Ternyata Ustadz Joko Mustafa pindah ke rumahnya ex Bapak A. Bapak A ini saya pikir-pikir siapa ya? Langsung survei habis dari masjid. Keluar masjid cari rumahnya Pak A. Ketemu pekarangannya, rumputnya Pak sisi segini loh Pak. Seatas kepala saya kalau jongkok Pak. Tingginya itu rumputnya. Badada ini rumah yang aku mau tinggali. Jadi karena memang seperti itu hijrah Pak. Oh itu di luarnya begitu, di dalamnya Pak kayak gedung bioskop itu Pak, banyak poster-poster. Bagus kan gedung bioskop kan, posternya ditata rapi api gitu kan. Wih ini enggak karu-karuan gambarnya Pak. Ada mobil separuh saja, ada lagi rumah yang tidak ada atapnya. Wih apa ini, luar biasa. Tapi memang harus hijrah ke situ. Keluar modal lagi, baiki lagi. Istri ngomel-ngomel, loh baru dibariki suruh pindah lah rumah. Ngumpat-ngumpat lah, biasa lah perempuan. Dengar aja Pak, nanti dia capek sendiri berhenti sendiri. Itu untuk menumbuhkan spirit hijrah. Spirit hijrah itu ditumbuhkan, dipindahkan rumahnya supaya tidak mengklaim itu rumah kita. Ya karena itu miliknya umat di pondok pesantren itu, bukan rumah kita. Itu rumah milik pesantren Pak Agus ya. Baru dipindah Pak Agus ini Pak. Dari rumah yang luas ke rumah di depannya. Saya baru tahu tadi Pak Agus, ketemu kita itu. Dipindah. Ada yang mau masuk di sini. Tapi itu untuk memelihara spirit. Belum lagi kalau kita ditugaskan di daerah-daerah. Muharram begini adalah sarana untuk tes case bagaimana kekaderan kita. Hijrah kita ini memang betul-betul ilallahi wa rasulihi atau li dunya au yusibuha awing ra'atin yang kiwa atau bagaimana? Oh luar biasa. Muharram seperti ini biasanya rotasi. Tugaskan ke Papua, tugaskan ke Sumatera, ke Sulawesi, itu rotasi Pak. Ya. Jadi ini harus dibudayakan. Supaya apa? Tidak merasa dalam zona yang aman. Ya. Kalau ini di pesantren Pak. Kalau bapak-bapak yang ada sudah punya rumah di sini, ya itu saja. Ya. Bagaimana supaya tempatnya itu, tempat yang didiami itu ada dan harus diupayakan nilai-nilai syariat Allah Subhanahu wa taala itu berjalan, sunnah-sunnah Nabi itu berjalan di situ. Jangan sampai jauh-jauh kita pindah ke tempat mana saja, kemudian di situ tidak berlaku. Berlaku cuma di rumah saja. Islam ini bukan untuk dinikmati diri kita sendiri. Ada yang lain. Ya. Kalau yang lain tidak mau ajak, ya mau. Karena siapa yang memberikan petunjuk? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah fadzakir innama anta mudzakir. Mengingatkan karena kita ini adalah mudzakir, orang yang memberikan peringatan. Ya. Jadi ini yang datang ini Pak, ini berkahnya ini masjid ini Pak. Jadi kalau Ustadz tadi siapa namanya yang sambutan tadi 2 orang saja, oh banyak Pak. Ustadz Sriono, Ustadz Lukman ini habis itu Sumatera Utara Pak, dikelilingi, dihijrahi untuk dakwah, didakwahi seluruh kota kabupaten semua utara selesai, pindah ke Sumatera Selatan ini. Ada 9 atau berapa Pak Sri yang sudah terisi kabupaten kotanya di sini? 17 yang sudah ada DPD-nya? Sudah ada 11. Dakwanya sudah di 11 tempat itu. Luar biasa. Ini orang-orang hebat semua Pak. Ada perintis-perintis semua ini. Ini kalau di tradisi NU kiai-kiai Pak. Ustadz Sairul Alim, kiai ini, Kiai Muara Enim. Kenapa?
beliau bikin pesantren. Ada kampus, ada bangunan, ada sekolah, ada santri. Itu cukup sudah dikasih gelar kiai. Orang Kerbo saja di Jawa Tengah dikasih gelar kiai. Masa orang bikin pesantren dikasih ada pesantrennya kiai? Kiai beliau, Pak. Ustadz Qasim, mana Ustadz Qasim? Kiai OI Indralayo. Ada pesantrennya dia bikin dari nol, Pak. Tidak punya apa-apa, sampai sekarang punya lahan. Ini bukan sembarang orang. Mana Pak Dwi mana? Pak Dwi lagi. Mana Pak Dwi? Biar terkenal. Itu kiai mana? Oke Timur. Bikin pesantren, Pak. Ustadz Abzar kiai di sini. Mau bikin pesantren, mudah-mudahan itu terwujud dan Allah beri kemudahan dan berkah. Pak Agus Somad kiai Banyu Asin bikin pesantren juga, Pak. Sudah akte yayasannya. Siapa anunya pembinanya bagus? Bagus. Pembina siapa? Oh, saya. Pembina yayasannya saya, Pak. Nggak pernah ke sana saya. Tapi santrinya luar biasa. Sudah ada bikin bangunannya. Jadi tidak sembarangan orang yang datang ini, Pak. Ustadz Agus ini pernah juga di mana Muara-Enim sama Ustadz Sahil. Rata-rata ini. Jadi orang hebat semua ini, Pak. Kalau berbicara tentang perjuangan, sudahlah kalau sama beliau sudah luar biasa. Saya ini menang tuanya saja, Pak. Jenggot saya putih, makanya saya disuruh ngisi di sini karena menghormati saya orang tua. Tapi di tradisi Hidayatullah tidak ada kiai, Pak. Ustadz semua. Pimpinannya sampai siapa saja ustadz. Sebut ustadz semua. Jadi modelnya begini-begini, Pak. Kalau di pasar tidak kelihatan. Kalau di kebun karet kayak tukang nyadap. Kalau pasar bilang kayak orang nyembah karet. Ya karena sebelum subuh, Pak, sudah begini-begini. Saya kaget itu pulang dari mana tengah malam itu ke kampus. Apa itu? Sana itu ada apa namanya itu? Bukan, obat nyamuk itu. Kan kelihatan dari jalan karena gelap. Apa itu? Oh, itu orang nyadap. Masya Allah, jam 2, jam 3 Pak nyadap begitu. Nyembah karet di bawah mana? Tidak salat lain. Luar biasa. Begitu juga sekarang dia. Kiai juga dia, ustaz. Jadi di Hidayatullah itu tidak membangun sistem untuk mengkultuskan orang. Kita sama aja semua. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita ya orang yang bertakwa. Kalau kita bisa menjaga ketakwaan kita, maka itu yang paling mulia. Nah, kalau oleh sebab itu kita semua ini tidak akan bangga. Oh, aku ini pendiri ini, aku yang bikin pesantren ini. Oh, tidak ada, karena kita di SKK oleh lembaga juga, oleh Hidayatullah juga. Nah, ini tentang hijrah secara khusus, pindah Pak. Ya, kalau lingkungan kita tidak kondusif untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka pindah. Makanya di ayat surat apa itu? Bagaimana itu percakapan malaikat tentang dengan orang-orang yang tidak mau hijrah itu? Luar biasa, Pak. Orang muslim tidak mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Sahabat-sahabatnya pergi semua, Rasulnya pergi semua ke Madinah. Dia masih bercokol, bertahan di tempat itu karena usahanya kah, karena kebunnya kah, karena perdagangannya kah, karena rumahnya kah, mungkin karena istrinya kah, karena sanak saudaranya, keluarganya lah. Mungkin karena itu sehingga dia tidak mau berhijrah. Kemudian diajak berperang orang-orang kafir di tempat itu di Mekah untuk memerangi Rasulullah di Madinah. Maka dia terbunuh dalam perang itu. Maka malaikat nanya sama dia, apa keadaanmu itu, kok kamu sampai seperti ini? Qalu mustad'afuna fil ard. Wahai malaikat, aku ini orang yang tertindas di muka bumi ini. Orang tertindas di muka bumi ini. Malaikat heran, Pak. Ente tertindas? Bukankah dunia itu wasi'an? Dunia ini luas. Fatujahiru fiha. Kamu bisa hijrah kemana saja yang kamu inginkan.
Lantas kamu bilang kamu orang tertindas. Yang benar aja. Tidak diterima alasan itu, Pak. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Orang Islam ini, Pak, tapi dia bertahan di Mekah, tidak mau tinggalkan tempatnya. Dia masih Islam, tapi dipaksa oleh orang kafir untuk memerangi Nabi, dan terbunuhlah dia. Maka matinya mati jahiliyah, masuklah di neraka dia. Karena apa? Tidak mau hijrah dia. Jadi kalau tempat kita tidak kondusif melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, kita masih enjoy di situ, tenang di situ, sampai mati di situ. Oh, saya tidak mengatakan malaikat nanti bingung nanya orang yang begitu, tapi ayatnya jelas seperti itu. Baik, yang terakhir tentang jihad. Jihad secara lughatan ini sudah jam 9. Secara etimologis, jihad itu adalah ma'zunun minal juhdi wa huwa at-taqatu wal masyaqqah. Itu jihad. Kata jihad itu dari al-jihadu, diambil kata dari al-juhdu, yaitu at-taqah, kuasa, dan wal masyaqqah. Masyaqqah itu adalah kesempitan atau kepayahan. Kemudian di dalam Majma' al-Anhar fi Syarh Multaqa al-Abrar, al-jihadu fi lughatil badlu ma fi wus'i minal qawli wal fi'li. Secara bahasa, jihad itu bermakna pengerahan segala potensi dengan ucapan dan perbuatan. Wa fil lisanil arabi wajhada yajhadu jahdan wajtahada kulluhuma jaddun. Dari lisan orang Arab, jahada, yajhadu, jahdan, dan ijtihada, keduanya bermakna jaddun, bersungguh-sungguh. Oleh penulis kitab Fiqh Sunnah, ini kitab fikih yang sering dipelajari umum ya. Di madrasah-madrasah itu biasanya fikihnya Fiqh Sunnah. Jahada yujahidu jihadan mujahadatan, artinya mengkhususkan waktu dan upaya serta mengorbankan segenap tenaga serta menanggung segenap kesulitan dalam memerangi musuh dan melawan mereka. Yang demikian itu diistilahkan dengan al-harb, perang, menurut definisi saat ini. Dan harb adalah peperangan bersenjata antara dua negara atau lebih. Itu kitabnya, fikihnya kita pelajari di sekolah-sekolah madrasah-madrasah. Tapi mendefinisikan jihad beliau, Syekh Sabik itu mendefinisikan jihad itu adalah jihad kita. Jadi sudah di sini. Ini. Jadi definisi di atas dapat dipahami. Sesungguhnya istilah jihad mengharuskan adanya sikap aktif, dinamis, kreatif, dan inovatif, produktif, dan selalu bergerak secara terprogram dan berkelanjutan untuk menggapai cita-cita perjuangan. Jadi jihad itu tidak ada istilah loyo, lemes, lunglai, malas, kemudian tidak produktif, atau istilah-istilah semacam itu. Tapi dia itu membangun optimisme, ya. Dia itu aktif, tidak pasif. Dia dinamis, dia itu kreatif, inovatif,
produktif, dan selalu bergerak, ya. Selalu tidak kenal berhenti, ya. Selalu bergerak terus. Selesai satu pekerjaan, dia mengerjakan pekerjaan yang lain. Itu saya ingat itu pendiri Hidayatul Allahyarham Ustaz Abdullah Said. Beliau sampaikan itu. Kalau kita tidak ada pekerjaan hari ini, kita geser gunung ini. Kalau sudah selesai geser gunung ini, kita timbun lagi. Saking ingin menumbuhkan bahwa etos kerja itu harus ada dalam diri santri, dalam diri seorang muslim itu harus ada. Ketika etos kerja itu tidak ada, kreatif, inovatif dan lain sebagainya itu tidak ada, maka tidak akan mendapatkan kemenangan itu. Nah, jihad itu seperti itu, ya. Tingkat tertinggi dalam jihad itu adalah kita perang. Taharik fa inna fil haraka barakah. Bergeraklah karena sesungguhnya dalam gerakan itu terdapat barakah. Nah, apa itu barakah Pak Syahir? Sering itu Pak Syahir itu ceramahkan itu. Apa definisinya barakah? Barakah itu adalah kenikmatan-kenikmatan dari Allah yang kontinu, terus menerus. Itu barakah. Kalau hanya sekali kemudian berhenti, ya itu tidak barakah. Tapi kalau terus menerus, maka itu barakah. Nah, jadi jihad itu sangat identik dengan aktivitas yang selalu dinamis. Nah, itu jihad. Makanya di Hidayatul itu menumbuhkan sikap jihad ini adalah salah satunya dengan penugasan, dengan kerja bakti. Kalau kita kerja bakti itu Pak, dulu waktu merintis pakai pakai arit masih ada, selalu dimotivasi. Kalau mengarit itu, bayangkan bahwa yang kita arit itu lehernya Abu Jahal, ya. Lehernya siapa lagi Pak Jubur? Abu Lahab. Lehernya orang-orang kafir. Semoga supaya kita ini bersemangat, dan memang semangat kita itu, ya. Nah makanya di dalam Al-Quran itu kita itu disuruh mempersiapkan sesuai dengan kemampuan kita, ya. Wa itu mastata'tum bikuh minar rijal. Artinya siapkanlah oleh kalian apa saja yang kalian bisa upayakan, dari kuda-kuda perang kah, senjata-senjata yang lain kah, itu harus dipersiapkan, ya. Makanya saya sering tanya itu ke teman-teman itu di rumah, ada apa di rumah itu? Jangan yang ada di rumah itu cuma pisau dapur saja, harus ada parang. Kalau senjata dilarang ya, tidak boleh. Yang diperbolehkan saja parang, kancu, kemudian pengerok rumput itu, yang begini-begini itu. Simpan baik-baik dan ingat tempatnya di mana. Tongkat-tongkat. Ini anak-anak piket di kampus kosongan semua. Bela diri tidak ada, senjata tidak ada. Kira-kira menghadapi preman kayak apa kira-kira? Pakai apa? Pakai jurus apa? Jurus langkah 1000. Doa. Ya doanya kalau makbul tidak apa-apa. Makbur itu doanya. Harus ada di rumah kita. Saya itu mau maaf ya, banyak sekali tongkat saya, parang itu di kamar saya. Makanya kemarin Pak Ajen itu waktu pulang dari Balikpapan, saya titip parang andalan saya. Itu bisa motong sapi. Nggak saya keluarkan itu kalau belum ada darah yang, wah ini tahayul lagi. Tahayul lagi. Bukan maksudnya. Itu saya simpan itu, saya tidur di samping saya. Nah, saya sembunyiin.
Karena kita ini tidak tahu kapan musuh datang, Pak. Dan musuh itu datang ketika kita ini lengah. Kalau kita sudah siap-siap itu jarang musuh itu berani datang, Pak. Ketika tidur, terlelap atau lengah, baru mereka masuk. Saya masih ingat itu kejadian di Poso, pesantren Wali Songo. Saya pernah lewat itu, Pak. Sesudah peristiwa pembantaian di pesantren itu, Pak. Masya Allah, hancur semua itu. Masjid rumahnya itu. Konon katanya orang itu cerita, kasihan itu santri ustadznya. Masukkan ke masjid, dibakar ibu-ibu santri, kunci dibakar. Anak-anak dijadikan latihan mana, diginikan, dipanai, dipenggal lehernya, dibuang ke sungai. Sungainya itu sampai sungai darah. Luar biasa. Itu diserang karena apa? Karena lengah. Loh, jangan kita merasa aman, Pak. Alah, kita ini aman-aman saja. Oh, jangan. Perasaan aman itu sesungguhnya itu yang berbahaya. Maka siapkan. Banyak senjata di tempat saya, di rumah saya. Dari tongkat, parang panjang, parang pendek, pisau dapur apa lagi, ada. Dan saya sembunyikan tempat-tempat. Jadi kalau saya di kamar, ada senjata saya di sini. Kalau di dapur, senjata saya di sini. Kalau di ruang sebelahnya, senjata saya di sini. Ada itu di tempat-tempat itu. Memang harus begitu. Nah, ayatnya nyuruh begitu. Gimana? Jangan semua dipenuhi peralatan elektronik semua sampai tidak muat itu. Jel, kompor gas, macam-macam itu, panci sampai berapa susun piring itu banyaknya, sendok apalagi, untuk apa? Ada gunanya juga, Ustaz. Diambil, dilemparkan juga sakit juga. Tapi itu bukan senjata, Pak. Senjata yang mematikan gitu loh. Sekali tusuk langsung tidak bersuara. Saya bukan mengajari, tapi ayat yang menyuruh kita ini mempersiapkan. Sehingga kita ini ketika ada begitu siap. Kalau sudah siap kan mati, malaikat tanya, kayak apa kamu? Aku siap, tapi kalah. Dia punya keahlian, lebih pandai main senjata. Aku tidak bisa, jadi kalahlah aku, mati aku. Jadi ada pembelaan gitu loh, Pak. Oke, bagus, mau masuk surga kamu misalnya. Daripada gimana kamu tidak punya senjata, tidak ada, apa kamu ini? Yang ada uangnya di tabungan banyaknya, beli parang aja nggak bisa. Nah, ini kan berbahaya. Kalau dibolehkan kayak di Amerika punya pistol, saya beli pistol, Pak. Iya. Kalau dilegalkan ya. Karena kalau tidak dilegalkan ya tidak bisa lah, melanggar hukum, masuk penjara. Yang dilegalkan saja yang bisa kita miliki, ya adakan semua. Itu adalah bagian daripada jihad. Dan kita harus siap seperti itu. Karena musuh Islam itu banyak sekali. Banyak sekali. Dan mereka menyerang dalam kondisi mendadak dan kita tidak siap untuk itu. Bagaimana kalau melihat di depan mata kita istri kita diperkosa, Pak? Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Anak gadis kita diperkosa di depan mata kita. Mereka itu kan biadab, Pak. Tidak ada aturan. Masa kita mau begitu? Kalau kita tidak mau begitu, siap-siap. Apa yang ada di rumah kita itu dipersiapkan. Ya, saya provokasi Bapak ini supaya siap. Karena zaman ini tidak menentu. Pemilu ke depan ini kayak apa tidak tahu. Yang penting kita siap. Baik, kesimpulannya, iman, hijrah, jihad adalah 3 hal yang tidak dipisahkan dalam kehidupan seseorang. Orang yang beriman pasti akan hijrah. Dan orang yang berhijrah pasti membutuhkan jihad, kesungguh-sungguhan. Yang kedua, 3 hal inilah yang mengantarkan kejayaan Islam dan kaum muslim. Ini sudah dibuktikan oleh orang-orang terdahulu. Bagaimana Islam itu bisa jaya? Karena 3 ini selalu melekat pada diri mereka. Mereka beriman, imannya dibuktikan dengan hijrah dan jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita, dan kita menguatkan hijrah kita dan jihad kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Mohon maaf, ada Allah yang kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.